Latihan 3.5 bab 3 statistika. Nomor 1. Pasangkan kelima diagram pencar berikut ini dengan nilai korelasinya dengan pilihan min 0,95, 0,5, 0, 0,5 dan 0,95. Jadi di sini ada 5 diagram pencar yang akan kita tentukan nilai-nilai korelasinya. Mari kita lihat di bagian A. Di situ titik-titiknya berpencar dari kiri atas ke kanan bawah. Dia membentuk tren negatif. Sehingga 5 ini nilai korelasinya adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena titik-titiknya itu berpencar. Ya kan, tidak merapat, tidak membentuk garis linear. Maka dia min 0,5. Untuk bagian B, lihat bagian B. Di situ titik-titiknya berpencar dari kiri bawah ke kanan atas, naik ke atas. Dia membentuk tren positif, sehingga nilainya adalah 0,5. Bagian C, dia membentuk garis linear. Titik-titiknya rapat dan dia membentuk tren positif, sehingga nilainya 0,95. Kemudian untuk bagian D, di situ titik-titiknya berpencar, tidak jelas, tidak membentuk linear, tidak membentuk tren negatif atau positif, dia 0. Kemudian bagian E, di situ titik-titiknya rapat, tapi dia membentuk tren negatif. Dari kiri atas ke kanan bawah, negatif. Jadi min 0,95. Kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini 8 kumpulan data buatan. Tentukan nilai R untuk setiap kumpulan data jika memungkinkan tanpa perlu menghitung. Gambarlah sketsa diagram pencarnya untuk membantu penentuan nilai R ini. Untuk tabel-tabel ini ada 8. Saya akan menggunakan perhitungan manual untuk menentukan koefisien korelasinya, dan diagram pencarnya nanti saya akan tampilkan dari diagram pencar melalui bantuan Excel. Oke, bagian A. Di sini sudah ada tabel X dan Y. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Lalu ini rumus koefisien korelasi yang akan kita cari. R-nya sama dengan jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan dependen variabel Y. Kemudian dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat selisih variabel independen X dikali dengan jumlah kuadrat selisih variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Oke, langsung saja kita perhatikan sum of square XY. Sigma X dikali Y. Berarti kita tampilkan X dikali Y. X kali Y min 1 kali min 1, 1. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Sehingga sigmanya jumlahnya adalah 2. 1 tambah 1, 2. Lanjut, apalagi yang diketahui? Sigma X. Sigma X berarti jumlah dari tabel X ini. Min 1 tambah 0 tambah 1, 0. Min 1 tambah 0 tambah 1, 0. Kemudian N-nya, banyaknya data adalah 3. Sehingga sigma sum of square X, Y, sigma X dikali Y, kita sudah dapat sigma X kali Y, kita tulis 2. Tulis 2 dikurang sigma X dikali sigma Y. Sigma X dikali sigma Y 0. Dibagi 3 ya 0, sehingga sum of square XY adalah 2. 2 kurang 0 kan 2. Lanjut, untuk jumlah selisih kuadrat variabel independen X terhadap rata-ratanya. Sigma X kuadrat. Ini X dikuadratkan, min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 0. Ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 1, kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 1, 2.
dikurang sigma X di pangkat 2 kan. Sigma X di pangkat 2 kan 0. Berarti dikurang 0. Sehingga sum of square XX adalah 2. Kemudian sum of square XY, sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat. Y dulu dikuadratkan dulu Y-nya, baru dijumlahkan semuanya. Min 1 pangkat 2 ini kan 1, ditambah 0 pangkat 2, 0. Ditambah 1 pangkat 2, 1. Berarti 2. Sigma Y kuadrat itu adalah 2. Kemudian sigma Y dikuadratkan, ini 0. 0 dikuadratkan 0. Ya kan? Dibagi dengan banyaknya data N, 3, tetap 0. Berarti 2 dikurang 0. Sehingga langsung kita substitusi karena kita sudah dapat sum of square XY, sum of square XX, dan sum of square Y. Sum of square Y. Kita sudah dapat nilainya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus koefisien korelasi ini. 2, XY kan tadi 2, dibagi dengan akar XX 2, kemudian YY 2. Akar 2 kali 2, 4. Sehingga 2 per akar 4. Akar 4 sama dengan 2, sehingga 2 per 2 sama dengan 1. Oke, itu untuk A-nya. Nah, maka diagram pencar untuk A ini seperti ini. Diagram pencar untuk A, trennya ke atas, positif. Lanjut ke bagian B. Kita lengkapi dulu tabelnya. X dikali Y. X kali Y min 1 kali min 1, 1. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Kemudian kita jumlahkan, ada 1. Lalu jumlah X min 1 tambah 1, 0. Min 1 tambah 1, 0. Hampir sama dengan bagian A tadi. Ini rumusnya. Ini koefisien korelasinya. Sehingga kita cari dulu XY. Sum of square XY. Sigma XY sedapat 1 dikurang sigma Y dikali sigma Y, 0. 0 per 3 itu 0. Berarti 1 kurang 0, 1. Sigma sum of square XX. Sigma X kuadrat. X kuadrat. Ini X-nya kita kuadratkan dulu. Min 1 pangkat 2, 1. 0 pangkat 2, 0. 1 pangkat 1, 1. Sehingga 1 tambah 1, 2. Sigmanya adalah 2. Dikurang sigma X. Sigma X di pangkat 2, 0. Dibagi dengan 3, 0. Jadi 2 kurang 0. Kemudian sigma Y kuadrat. Ini kita pangkat 2 dulu. Min X pangkat 2, 1. Min 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 2, 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 0, 2. Tetap 2. Dikurang sigma Y. Ini sigma Y 0. Di pangkat 2 kan? Ya 0. Dikurang dengan N, ya 0. 0. Sehingga kita substitusi langsung seperti tadi. Kita dapat R-nya sum of square XY 1. Ini 1. Dibagi dengan akar dari 2 kali 2. 2 kurang 0 kan 2. 2 kurang 0, 2. Sama dengan 1 per akar 4. Atau sama dengan 1/2. Atau sama dengan 0,5. Nah, ini diagram pencarnya. Dia juga trennya positif karena naik ke atas. Lanjut soal bagian C. Tabel X min 1, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, ini yang paling bawah rumus. Ini rumus koefisien korelasi yang akan kita cari dari tabel ini. Ada sum of square XY, sum of square XX, dan sum of square XY. Yang pertama kita cari sum of square XY. Sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Sigma XY. XY yang kita cari min 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali min 1, min 1. Kita jumlahkan hasilnya adalah min 1.
Kemudian jumlah sigma X, min 1 tambah 1, 0 tambah 1, 1. Kemudian sigma Y 00 tambah min 1 min 1. Dan N-nya ada 3. Sehingga sigma X kali Y min 1 dikurang sigma X 1 dikali sigma Y min 1 dibagi dengan N-nya 3. Dan nilainya adalah min 1 ditambah 1/3 sama dengan min 2/3. Kita sudah dapat sum of square XY. Lanjut ke sum of square XX. Sum of square XX sigma X kuadrat. Berarti kita tambah lagi tabel X kuadrat. Min 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 2, 1. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 3. Sigma X kuadrat 3. Sigma X di pangkat 2. Ini sigma X pangkat 2. Dapat 1. Sehingga nilainya adalah sigma X kuadrat 3 dikurang 1. Ini sigma X di pangkat 2 tetap 1 dibagi dengan N-nya 1/3. Sehingga hasilnya adalah 8/3. Lanjut sum of square Y. Sigma Y kuadrat. Kita cari sigma Y kuadrat. Y 0 pangkat 2, 0, 0 pangkat 2, 0, min 1 pangkat 2, 1, dan jumlahnya adalah 1. Sehingga kita dapat 1 dikurang sigma Y dikuadratkan min 1 pangkat 2, 1, dibagi dengan N-nya 3. Sehingga nilainya adalah 1 dikurang 1/3 adalah 2/3. Nah, ini kita sudah dapat, tinggal kita masukkan dalam rumus koefisien korelasi ini. Hasilnya seperti ini, min 2/3 dibagi akar dari 8/3 dikali 2/3 sama dengan min 2/3 akar 16/9. 8 kali 2, 3 kali 3. Sama dengan min 2/3 dibagi akar 16, 4, akar 9, 3. Sama dengan min ini, 16/12 atau min 0,5. Kita lihat diagram pencarnya. Diagram pencar dari bagian C bentuknya seperti ini. Dia tren negatif dari atas ke bawah ya. Ini dia mulainya dari sini ke bawah, berarti dia trennya negatif. Lanjut bagian D, X, Y. X-nya min 1, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya min 1. Ini rumus seperti tadi, rumus koefisien korelasi. Kita cari sum of square XY. Sigma XY. Kemudian sum of square XX juga yang akan kita cari nanti, dan sum of square Y. Nah, ini saya sudah lengkapi tabelnya. Ada sigma X kali Y, X kuadrat dan Y kuadrat sudah saya lengkapi seperti tadi. Ini ke bawah jumlahnya, sigmanya, jumlahnya. Sehingga kita langsung masuk di sum of square XY. Sigma XY min 2 dikurang dengan sigma X dikali sigma Y. 0 kali 0, 0. 0/3. Hasilnya adalah min 2. Lanjut, sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X dikuadratkan 0. Hasilnya adalah 2. Sigma Y kuadrat 2 dikurang sigma Y kuadrat 0. Hasilnya adalah 2. Nah, ini langsung saja kita substitusi masuk. Min 2. Ini kan XY-nya min 2 dibagi dengan akar dari XX dikali XY. 2 kali 2, 4. Min 2 per akar 4 atau min 2/2 sama dengan min 1. Kita lihat diagram pencarnya bagaimana. Nah, ini dia diagram pencarnya. Dia tren ke bawah ya. Tren dari atas ke bawah, berarti dia tren negatif. Lanjut soal bagian E. Di sini sudah ada rumusnya seperti tadi, rumus koefisien korelasinya, dan jabarkan rumus-rumus yang ada dalam koefisien korelasi. Selanjutnya ini tabelnya sudah saya lengkapi. Ada X kali Y, ada X kuadrat, ada Y kuadrat, dan di bawah sini ada sigmanya.
Oke, sigma sum of square x y sigma x kali y ini 3002 dikurang dengan sigma x dikali sigma y. Ini 2000 dikali 200 dibagi dengan 3. Sehingga nilainya adalah 3002 dikurang 2200 kali 20 4000 dibagi 3. Hasilnya 1,668,67. Selanjutnya rumus yang bagian bawah yang ini. Sigma x kuadrat 30.002 dikurang sigma x dikuadratkan 200 dipangkat 2, 2 kali 2, 40.000. Dibagi n-nya 3, hasilnya adalah 16.668,7. Lanjut, rumus ketiga, sigma y kuadrat. Sigma y kuadrat 302 dikurang sigma y dikuadratkan 20, 400 dibagi 3. Sama dengan 168,67. Nah, ini kita sudah dapat nilai dari ketiga ini. Nilai dari ketiga rumus ini kita substitusi dalam rumus koefisien korelasi, sehingga nilainya 1668,67 dibagi akar dari 16.668,7 dikali 168,67 sama dengan 1. Kita lihat diagram pencarnya. Nah, ini diagram pencarnya, trennya positif. Lanjut bagian F. Nah, ini bagian F, X-nya 15, Y-nya 30, X-nya 20, Y-nya 40, X-nya 25, Y-nya 20. Ini sudah saya lengkapi dengan X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dengan di bawah ini, untuk baris yang ini adalah baris sigmanya, jumlah nilainya dari variabel-variabel ini. Seperti biasa, ini ada di bawah sudah ada koefisien korelasi yang akan kita urai dari sum of square xy. Sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n, nilainya adalah 1750. Ini dikurang sigma x 60 dikali 90 dibagi 3. Hasilnya adalah min 50. Lanjut ke rumus yang kedua, sigma x kuadrat 12.250 dikurang sigma x dikuadratkan 3.600 dibagi 3 sama dengan 50. Lanjut, sigma y kuadrat 2.900 dikurang sigma y dikuadratkan 98.100 dibagi n-nya 3, nilainya adalah 200. Nah, nilai ini kita substitusi lagi, masukkan ke dalam rumus koefisien korelasi, sehingga kita dapat nilainya adalah min 0,25. Dan mari kita lihat diagram pencarnya. Nah, diagram pencarnya seperti ini, lalu trennya tren negatif. Karena dia tren negatif, maka nilai di sini negatif, di sini menandakan bahwa dia tren negatif. Lanjut F ke G. G juga di sini sudah ada tabelnya. X-nya 1003, Y-nya 80, X-nya 1005, Y-nya 82, X-nya 1009, Y-nya 81. Sudah saya lengkapi X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat serta sigma-sigmanya. Langsung kita substitusi ke dalam rumus. Sigma XY 244.379 dikurang sigma X dikali sigma Y 3017 dikali 243 dibagi N-nya 3. Nilainya adalah 2. Selanjutnya sum of square XX sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 3007, bukan itu. Ini berapa ini? 3.034.115 dikurang sigma X dikuadratkan ini 3017 dipangkat 2 adalah 9.102.289 dibagi 3, maka nilainya adalah 18,67.
Kemudian rumus yang ketiga, sigma Y kuadrat 19.685 dikurang sigma Y dipangkat 2 kan, 243 dipangkat 2 dibagi N-nya 3, maka nilainya adalah 3. Selanjutnya kita sudah dapat nilai-nilai ini, maka nilai-nilai ini kita substitusi seperti biasa ke dalam rumus koefisien korelasi. Sehingga nilainya adalah 2 dibagi akar 18,67 kali 3, nilainya adalah 0,33. Dan diagram pencarnya ini, diagram pencarnya tren positif, dia naik ke atas. Lanjut bagian H. H sudah seperti yang tadi juga, tabelnya sudah saya lengkapi. Dan sigma sum of square x y-nya nilainya adalah min 100, sum of square xx nilainya adalah 300,02 dikurang 900 per 3 sama dengan 0,02. Lalu sum of square y nilainya adalah berapa ini? 2 juta. Sehingga untuk R-nya atau koefisien korelasinya adalah min 0,5. Dan ini diagram pencarnya. Dari diagram pencarnya dia menunjukkan tren negatif. Lanjut soal nomor 3. Tabel berikut ini merupakan daftar nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester pelajaran matematika dari 7 siswa di kelas 11. Ini nilai UTS-nya dan ini nilai UAS-nya. Menurut kalian, apakah nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester akan berkorelasi positif dan negatif? Nah, untuk bagian A ini, jawab personal masing-masing, karena nantinya akan terjawab dengan sendirinya. Jadi ini saya serahkan kepada kalian untuk jawab sendiri. Bagian B, dia gambarlah diagram pencarnya. Nah, untuk gambar diagram pencarnya ini sudah, tabel ini sudah saya pindahkan ke sini. Kita buat diagram pencarnya. Tekan menu insert, kemudian chart. Nah, ini. Ini dia diagram pencarnya. Lanjut bagian C. Dengan melihat pada diagram pencarnya, bagaimana hasil koefisien korelasi yang tepat menurut kalian? Apakah mendekati 0, 1, atau min 1? Ini karena trennya dia sepertinya naik ke atas gini. Berarti dia tren positif. Berarti dia mendekati 1. Dia menuju ke 1. Kalau dia negatif, berarti dia turun ke bawah. Kalau ini naik, maka dia kemungkinan mendekati 1. Selanjutnya bagian D, hitunglah nilai R. Apakah nilai R yang diperoleh sesuai dengan prediksi kalian di bagian A dan bagian C? Kita bekerja di sini untuk mencari nilai R. Hitunglah nilai R. Nah, ini sudah ada rumus. Rumus ini rumus koefisien korelasinya. Kemudian rumus koefisien korelasi ini saya pecah menjadi sum of square xy, sum of square xx, dan sum of square xy. Kita cari dulu sigma x dikali y. Berarti x kali y. Ini sama dengan 79 dikali dengan 85. Nilainya 6.715, kita drag turun 3.000. Oke. Kita simpan, kita bawa turun dulu ini. Oke. Nah, ini kita sudah dapat x kali y, kemudian kita cari sigmanya. Di sini kita paling bawah, sum dalam kurung ini, enter, 47.000. Apalagi yang diketahui sigma x sama dengan sum dalam kurung, enter, 516 sama dengan
518. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Ini tinggal kita masukkan nilainya. Sigma X kali Y 47.047 291 dikurang dengan ini sigma X dikali sigma Y 561 dikali dengan 581 dibagi jumlah datanya dibagi dengan 7, jumlah datanya 7, sehingga nilainya adalah, ini saya pakai rumus ya, sama dengan ini dikurang dalam kurung ini dikali sigma Y dibagi 7 balas kurung enter 728. Itulah mengapa saya lebih cenderung menggunakan Excel, karena Excel lebih mudah digunakan. Excel lebih mudah untuk melakukan perhitungan. Lanjut ke sum of square XX. Apa yang dicari? X pangkat 2. Kita cari X pangkat 2. X pangkat 2. Ini tulis sama dengan 79, kita pangkat 2. Nah, dapat kita cari sigmanya 46.069. Kemudian sigma apa lagi nih? Sigma X dikuadratkan. Oke. Sama dengan sigma X di pangkat 2. Nah, 314.000. Nah, di sini nilainya sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 46.069. 46.069 dikurang sigma X dikuadratkan ini 314.721 dibagi 7, maka nilainya berapa? Sama dengan 46 ya, 4609 46 dikurang dalam kurung ini dibagi 7 balas kurung enter, dapatnya 1000. Itu 1108,86, 2 angka saja di belakang koma. Lanjut untuk Y, sigma Y, sum of square Y. Sigma Y kuadrat. Ini kita tulis Y. Sigma Y kuadrat sama dengan ini Y-nya kita pangkat 2. Enter. Kemudian cari sigmanya sama dengan sum dalam kurung ini enter 48.876. Apalagi sigma X, sigma Y dikuadratkan, ini sama dengan ini kita pangkat 2 enter. Nah, sudah kita substitusi masuk ke sini, ini kita copy paste lah. Nilainya kita hapus karena formatnya kan sama,
Jadi nilainya saja yang kita hapus. Oke, nilai tadi di sini sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat adalah 48.875. 48.875 dikurang sigma Y dikuadratkan 337.561 dibagi 7. Maka hasilnya adalah, oke, kita hitung dulu. Sama dengan 400 ini dikurang dalam kurung 337 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 625. 625. Oke. Kita sudah dapat 625. Kita langsung masukkan di rumus ini. Kita masukkan di rumus koefisien korelasi. Kita cari mana nih nilainya? Sum of square XY 728 dibagi dengan akar. Oke, akar dari 1108,86. Kita pakai tanda kali ini saja. Dikali dengan 625. Maka nilainya adalah, kita pakai rumus sama dengan 728 dibagi pakai rumus ini SQRT itu untuk akar. Di dalam kurung ini kita kali dengan 625 balas kurung enter. Nilainya adalah 0,8. Kita bulatkan jadi 2 angka di belakang koma. 0,86. Nah, ini R-nya 0,86. R yang kita dapatkan 0,86 berarti dia mendekati 1. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang pemilik toko es krim lokal di Bekasi ingin menentukan apakah suhu udara berpengaruh terhadap bisnisnya. Tabel berikut ini berisi data suhu udara pada pukul 12 siang selama 10 hari berturut-turut tanpa hujan pada musim kemarau dan jumlah pembeli yang dapat membeli es krim di toko tersebut. Ini kalau contohnya kalau suhu udaranya 30 derajat Celcius, maka pembeli yang datang sebanyak 317. Kalau suhu udaranya 28,9 derajat Celcius, maka pembeli yang datang beli es krim adalah 340. Dengan suhu udara sebagai variabel independen dan banyak pembeli sebagai variabel dependen, hitunglah nilai sum of square XY, sum of square XX, dan sum of square XY. Oke, mari kita hitung nilainya. Lalu di sini sebelum kita masuk dalam rumus, seperti yang kalian ketahui bahwa kita selalu membutuhkan ini. X dikali Y, kemudian X kuadrat, X kuadrat, lalu Y kuadrat. Oke, kita isi X kali Y sama dengan ini 30 dikali enter. Kita isi dulu tabelnya untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Kemudian untuk sigmanya sama dengan sum dalam kurung. Oke. X2-nya sama dengan ini, X-nya itu adalah suhu.
kita pangkat 2, 900. Ini pangkat 2. Lalu kita cari sigma X kuadrat sama dengan ini sigmanya sama dengan ini untuk sigma Y kuadrat. Nah, setelah itu ada juga sigma X. Sigma X juga kita butuhkan. Sigma Y juga kita butuh. Kemudian sigma X di pangkat 2. Kita taruh sigma X pangkat 2 di sini. Sigma Y pangkat 2 juga. Oke. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan dalam rumus ini. Rumus ketiga ini. Nah, ini dia format dari sum of square dari ketiganya, tinggal kita isi saja. Ini format untuk sum of square XY. Sigma X dikali Y, berarti ini 13.000. Berapa sih? Oh, 130.000. 130.466,5 dikali sigma X, ini dia sigma X 317,3. Kemudian sigma belum. Kita kali dengan sigma Y 4066 dan N-nya sebanyak berapa orang ini? 10 hari berturut-turut. 10 hari. Nah, sehingga nilainya adalah, kita coba hitung di sini, sama dengan ini dikurang dalam kurung ini dikali dengan sigma Y dibagi 10. Hasilnya adalah 1452,32. Kita sudah dapat sum of square XY. Lanjut ke sum of square XX. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini tadi. Sigma X kuadrat ini 10.137,49 dikurang, nah ini baru sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan berapa sini? 100.679,3 dibagi N10. Kita hitung nilainya berapa, sama dengan mana sih? 101 dikurang dalam kurung ini dibagi 10. Nilainya adalah 69.000. 69,
Nilainya ini 69,56. Kemudian sigma Y tadi kita sudah dapat sigma Y kuadrat ini 169 berapa sini? 1.190.494 dikurang Y kuadrat, sigma Y kuadrat ini dia 16.532.356 dibagi 10 sama dengan, kita hitung, sama dengan 16.000 mana ini dikurang dalam kurung ini dibagi 10. Ntar nilainya adalah 37.258,4. Nah, kita sudah dapat ini. Ini dia nilainya. Kalau XY 1452, kalau XX 69,56, kalau Y 37.258,4. Itu nilainya. Lanjut ke soal nomor 2, gambarlah diagram pencarnya. Oke, kita gambarkan diagram pencarnya. Oke, kita akan buat diagram pencarnya. Nah, ini dia diagram pencarnya. Diagram pencarnya. Lalu, apakah diagram pencarnya memberikan gambaran hubungan positif atau negatif antara suhu udara dan banyaknya pembeli? Ya, dia memberi hubungan positif ya, karena tren yang dibentuk oleh diagram pencar ini, oleh titik-titik ini berpencar membentuk tren positif. Soal nomor bagian D. Tentukan persamaan regresinya dalam bentuk Y topi sama dengan A ditambah BX. Oke, sehingga ini bentuk Y topinya. Lalu ini rumusnya untuk A dan B. Nah, bentuk ini A dan B ini bentuknya. B itu sum of square XY dan XX. Oke, kita cari nilainya B karena kita sudah dapat nilai XY-nya di sini 1452 dan XX-nya juga kita sudah dapat 69,56. Langsung saja kita substitusi masuk. Oke, langsung kita isi masuk. Sum of square XY. Sum of square XY ini 1452. Ctrl C. Kemudian XX ini kita dapat ini 69,56. 56. Sehingga nilai B-nya adalah sama dengan ini dibagi dengan 69. 20,88. 20,88 ya, 7-nya kita bulatkan 2 angka di belakang koma, di sini 7 berarti kita ubah menjadi 20,88. Sini kita tulis 20,88. Nah, ini dia, kita sudah dapat nilai B-nya 20,88. Selanjutnya nilai A. Selanjutnya nilai A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Atau rumusnya bisa seperti ini. A sama dengan sigma Y dibagi N jumlah data dikurang B dikali
sigma X dibagi N. Kita pakai rumus ini saja. Kita pakai rumus ini sigma Y. Kita dapat sigma Y adalah 4066. 4066 dibagi dengan jumlah data 10 dikurang nilai B-nya tadi kita dapat B 20,88 dikali dengan sigma X dibagi N. Oke, dikali dengan sigma X-nya, sigma X ini 317,3. 317,3 dibagi dengan jumlah data 10, sehingga nilainya adalah kita pakai rumus Excel saja, sama dengan mana tuh, ini dibagi 10 dikurang dalam kurung nilai ini 20,88. Tadi dapat nilai 20,88. Dikali B-nya tadi, ini kita dapat nilai B ini. B dikali 317 dibagi 10. Min 255,87. Berarti A-nya minus. Oke. Ya, kita sudah dapat nilai A sama dengan minus 255,87 dan nilai B-nya adalah 20,88. Sehingga ini pakai koma ini. Sehingga nanti Y-topinya, persamaan Y-topinya adalah ini, persamaan Y-topinya A-nya adalah min 255,87 ditambah B 20,88. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Y topi sama dengan A ditambah BX. Kita sudah dapat persamaan Y topinya. Lanjut soal bagian E. Berikan interpretasi nilai A dan B pada perhitungan D. Berarti kita akan menginterpretasikan ini. Nilai A ini dan nilai B dari Y topi ini. Oke, ini dulu interpretasi nilai A. Nilai A ini berarti, ini kan pertanyaannya tadi bagaimana sih? Seorang pemilik toko es krim lokal di Bekasi ingin mengetahui apakah suhu udara berpengaruh terhadap bisnisnya. Suhu udara berturut-turut ini. Suhu udara dan jumlah pembeli yang datang membeli es krim. Berarti interpretasinya begini. Jika suhu udara di Bekasi adalah 0 derajat Celcius, maka rata-rata pembeli adalah minus 255,87. Minus ini artinya, ini kan bicara tentang orang, berarti tidak ada orang sama sekali, atau tidak ada pembeli es krim pada suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya untuk interpretasi nilai B. Nah, ini interpretasi nilai B. Jika setiap bertambahnya satu suhu bertambah suhu sebesar 1 derajat Celcius, maka pembeli juga akan bertambah sebanyak 20,88 orang. Itu interpretasi dari Y topi. Lanjut bagian F. Hitunglah nilai koefisien korelasi dari R. Ini rumus untuk R.
rumus koefisien korelasi. Ini kita sudah dapat tadi X, Y, XX, dan Y. Dan ini sudah ada juga draftnya yang tinggal kita isi. Jadi sum of square XY nilainya adalah 1452,32 dibagi dengan XX 69,56 dikali dengan Y 37.258,4. Sehingga nilainya adalah kita menghitung menggunakan rumus yang ini. Rumus ini ya. Ini di atas tadi kita sudah dapat sama dengan ini dibagi dengan kita rumus SQRT dalam kurung 69 dikali 37.000 tadi kita dapat dari mana? Mana ini? 37.000. Oh iya di sini. Berapa nih? 5 dikali 5. Enter. 0,9. Nilainya adalah 0,902. 0,902. Nah, ini nilai R-nya 0,902. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berikan interpretasi nilai R terhadap korelasi antara suhu udara dan banyak pembeli. Interpretasi dari koefisien korelasi yang kita sudah dapat, koefisien korelasi kita dapat 0,902. Ini tinggi sekali, hampir mencapai 1. Berarti ada hubungan positif yang kuat antara suhu udara dan banyaknya pembeli. Itu. Berikan prediksi banyak pembeli pada saat suhu udaranya 28 derajat Celcius. Jelaskan apakah prediksi kalian sudah tepat berdasarkan gambar pada bagian B. Coba kita buat misal di sini. Untuk memprediksi kalau suhu udaranya 22,8 derajat Celcius. Ini kita substitusi saja masuk di sini. Ini kita kali dengan 22,8 derajat Celcius. Nah, sehingga hasilnya adalah ini sama dengan ini minus 225 ditambah alfa 20. Tadi saya dapat 20, saya tulis 20,88 di mana ya? Oh ini. Tambah ini dikali dengan 22,8. Ini. (220,16). Kalau suhunya 22 derajat Celcius di sini, kemudian Y-nya nanti banyak pembeli yang datang sekitar 220. Berarti dia ada di sini.